Baik, kita mulai para asatidz sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifina amma ba'd. Baik, ikhwan sekalian dan para asatidz sekalian, kita lanjutkan pertemuan bahasa Arab kita. Kita sudah sampai kemarin di halaman 3 ya, sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan baru. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan baru, kita sedikit dulu mereview apa yang sudah dibahas kemarin. Nah, isim kemarin dibagi menjadi 3. 1 berdasarkan umum dan khusus. Di situ ada isim ma'rifat dan isim nakirah. Apa cirinya isim ma'rifat? Dia selalu menggunakan alif lam. Sedangkan untuk isim nakirah dia selalu menggunakan tanwin. Ya. Ma'rifat itu apa? Isim yang bermakna khusus. Ya, contohnya di sini al-kitabu. Kitab ini atau kitab itu ya. Beda dengan kitabun. Kitab, buku. Yang mana? Ya, umum. Ya. Itu yang dimaksud ma'rifat dan nakirah itu seperti itu. Kemarin ada contoh di Al-Quran tuh baqaratun, sapi. Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Sebenarnya sapi yang mana? Yang mana aja? Karena di situ nakirah. Apa tandanya nakirah? Dia tanwin. Ingat, alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu dalam satu kata ya. Atau dalam satu kalimat. Kalimat kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut kata ya. Nah, yang kedua dibagi berdasarkan adat atau jumlah. Dalam bahasa Arab yang jumlah itu dibagi menjadi 3. 1 isim atau kata benda atau sifat ya yang bermakna 1, itu disebutnya isim mufrad. Isim yang bermakna 1 itu disebutnya isim mufrad. Kitabun 1 kitab, maktabun 1 meja, babun 1 pintu. Boleh nggak pakai alif lam? Boleh. Al-kitabu 1 meja. Al-kitabu 1 kitab. Al-maktabu 1 meja. Al-babu 1 pintu. Al-masjidu 1 masjid. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang bermakna 2 ditandai ya dengan apa? Selalu diakhiri dengan alif nun dan ya nun. Ani atau aini. Kitabun, kitabani, kitabaini. Boleh nggak? Al-kitabani. Boleh. Boleh nggak al-kitabaini? Boleh. Al-kitabaini. Babun, babani, babaini. Pakai alif lam boleh? Boleh. Al-babaini, al-babani atau al-babaini. Al-masjidu. Jadi al-masjidani atau al-masjidaini. Nah, itu ciri isim tasniyah. Kita belum membahas i'rabnya nih. Yang ketiga, jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab disebut jamak, dianggap jamak. Jamak itu kan artinya banyak ya. Disebut banyak dalam bahasa Arab itu hingga lebih dari 2. Jadi setiap yang bermakna lebih dari 2 itu disebutnya jamak. Jadi dalam bahasa Arab 3 udah disebut banyak. Ya. Kamu punya anak berapa? 3. Nah, itu udah banyak. Jadi boleh mengucapkan kamu punya anak berapa? Banyak. 3. Padahal iya, kalau dalam bahasa Arab 3 itu sudah disebut jamak. Makanya kan kalau kita naik Grab ya, untuk yang akhwat sih ya, itu minimal 3 orang ya, nggak boleh 2 orang karena belum disebut sebagai jamaah banyak. Kalau misalkan akhwat nih naik Grab berdua doang sama temennya yang akhwat, nggak boleh karena belum disebut jamak. Kalau bertiga bagaimana? Boleh. Nah, makanya dalam bahasa Arab jamak itu disebutnya bermakna lebih dari 2. Nah, di sini terbagi menjadi 3 jamak. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Kemarin sudah kita bahas pengertiannya, ta'rifnya, dan lagi video sebelumnya.
Yang terakhir, nau berdasarkan jenis. Ada jenis muzakkar laki-laki dan muannas. Nah, biasanya umumnya muzakkar itu biasanya ditandai dengan apa? Nggak ada ta marbutoh. Kalau muannas buat perempuan biasanya ada ta marbutoh. Kalau nggak ada ta marbutoh bagaimana? Yang penting dia nama perempuan atau sifat. Contoh di sini Zainab. Zainab nggak ada ta marbutoh di sini. Tapi karena dia perempuan, dia tetap dihukumi muannas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian i'rab. Nah, ini penting sekali karena pembahasan i'rab ini nanti ada i'rab rafa nasab jar atau khafat dan jazm ini menjadi pondasi pondasi untuk kita membangun kerangka bab setelahnya. Jadi kalau kita ingin bisa membaca kitab kitab kuning, kitab gundul, ini jadi pondasinya. Pondasi supaya kita bisa membaca kitab itu di sini pondasinya di i'rab. Karena nanti i'rab sudah nggak paham, bab-bab setelahnya nanti nggak paham. Ada bab isim-isim yang dirofakan. Ini berarti kan membahas i'rab rofa. Isim-isim yang dinasabkan, ya, isim-isim yang dijarkan. Nah, setelah itu udah selesai. Jadi sebenarnya ini jadi pondasi. Yang sekali lagi jadi pondasi untuk kita membangun kerangka bangun kerangka dalam supaya kita bisa membaca kitab. Oke, apa sebenarnya yang dimaksud i'rab? I'rab itu dalam jurumiyah dikatakan al-i'rabu huwa, nanti terjemahnya boleh ditulis ya. Nah, al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Atau bahasa Indonesianya i'rab adalah berubahnya berubahnya setiap, mohon maaf ya kalau tulisannya agak jelek, berubahnya setiap akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk, baik secara lafaz atau takdir. Takdir itu perkiraan atau dikira-kira.
Oke, silakan tulis. Ada pensil? Enggak ada. Saya ada nggak ya? Oh, ya. Ada tiga. Ada pensil. Tadi foto dulu nanti dicatat. Nah, kan biasa kita bingung ya, ini dibacanya alhamdu, alhamda, alhamdi. Nah, bingung kan menentukan harokat akhirnya. Nah, ini pembahasannya di i'rab ini. Di i'rab. Muslimina, muslimini. Perkiraan atau dikira-kirakan. Perkiraan atau dikira-kirakan. Oh, beda. Oke. Iya. Oke. Udah install ini kamus tasrif. Sebentar, saya lupa. Tasrif atau yang punya kitabnya boleh bawa amsilah tasrifiyah. Bedanya apa? Amil, iya amil nanti. Oh iya, amil itu apa? Ntar. Amil itu amil Kayaknya bukan. amil desa. Amil itu yang menyebabkan, ya nanti kita bahas penyebab lah ya, bisa dibilang penyebab boleh. Tugas. Nah ini dia, saya share dulu. Hamil. Itu link buat download kitab amsilah tasrifiyahnya. Oh belum masuk grup ya? Oh, iya benar. Boleh minta nomornya Pak biar nanti dimasukin atau sama Kang Rudi? Ada? Antum teh admin bukan? Admin bukan? Harus jadi admin. Dah, sip. Perkiraan dikira-kira. Iya, perkiraan atau dikira-kirakan. Oke, sudah. Jadi nah ini pentingnya ya, kita belajar bahasa Arab itu. Kita sudah masuk ke sebenarnya udah masuk ke inti pembelajaran dari nahu ini. Karena kalau untuk nahu itu bagian porsinya itu mengurusi harokat akhir. Ini bacanya a, i atau u. Nanti kalau sorof
Nah, terkait perubahan lafaznya. Ya, makanya memang nggak bisa dipisahkan antara nahu dan sorof. Oke, i'rab sekali lagi adalah berubahnya setiap akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk baik secara lafaz atau perkiraan. Nah, i'rab itu dibagi menjadi 4. Ada rofa, nasab, jar, ada yang nyebut jar, ada yang nyebut khafat, dan yang keempat jazm. Oke, udah ditulis nih ya. Fokus dulu. I'rab dibagi menjadi 4. Nah, nanti masing-masing i'rab ini memiliki tanda, alamat. Ya, alamat itu apa sih? Alamat rumah, tanda ciri. Ya, alamat utama. I'rab itu ini spidol dari sini. I'rab itu ada 4. 1 rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jar aja lah ya, nggak usah khafat jar, yang keempat jazm. Nah, rofa alamat utamanya itu domah, walaupun nanti ada apa namanya, ada tanda atau alamat yang lain ya. Nasab fathah, jar kasroh, jazm sukun. Ini oke ya. Jadi nanti kalau misalkan di Al-Qur'an kita menemukan kalimat yang diakhiri dengan domah, contohnya apa? Zalikal kitabu. Oke, silakan tulis dulu. Zalikal kitabu. Oh, itu silakan yang i'rab. Nanti ada pembagiannya lagi di sini. Ini kalau sudah hafal, harusnya dihafal sih memang tanda-tanda alamat itu. Jadi kalau sudah hafal, insya Allah gampang masuk ke bab isim-isim yang dirofakan. Al-kitabu ini rofa, alamat rofanya domah. Ya, nanti kita karena ingat, nanti ini bisa berubah. Contoh ya, di situ ada lafaz Zaidun yang berubah-ubah. Oke, kita lihat perubahan yang dimaksud dengan i'rab. Di rofa itu ada contoh ja'a. Oh ya, kita bahas yang isim dulu ya, yang fokus ke lafaz Zaid. Rofa di situ ada di rofa. Itu contohnya apa? Ja'a Zaidun. Yang jadi fokusnya itu di lafaz Zaidun. Di sini Zaidun dibaca apa? I'rabnya? Rofa, nasab, jar atau jazm? Zaidun. Rofa. Fokusnya di mana? Akhir kalimat. Ya. Akhir, karena nanti i'rab rofa, nasab, jar, jazm yang doma, fathah, kasrah dan sukun ini hanya fokus di akhir kalimat. Ya. Nah, Zaidun akhir kalimatnya harokatnya apa? Nah, berarti ini dia i'rabnya rofa. Kenapa? Karena di sini ada ja'a. Ja'a itu fiil. Nah, inilah yang disebut dengan amil. Penyebab yang menyebabkan Zaid ini jadi rofa karena ada fiil. Fiil itu pasangannya dengan fa'il. Fa'il itu nanti ke depan kita akan bahas fa'il. Yang namanya fa'il dia wajib, i'rabnya wajib apa? Rofa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan susunannya SPOK. Ibu pergi. Kalau dalam bahasa Arab dibalik, pekerjaannya dulu. Pergi ibu ke pasar. Kan kalau dalam bahasa Indonesia si pelakunya dulu ya. Yang pergi siapa? Ibu. Ibunya ditaruh di depan. Tapi kalau dalam bahasa Arab pekerjaannya dulu. Nah, pekerjaan kan kemarin kita sudah bahas ya. Fi'il itu adalah peristiwa atau perbuatan, pekerjaan apa ya?
pekerjaan atau peristiwa yang terikat dengan waktu. Nah, pergi ini pekerjaan bukan? Nah, kalau pekerjaan kan, kalau dalam bahasa Indonesia, saya ulang lagi, di kata kerjanya itu di belakang. Ibu pergi, Budi, apa sih biasanya? Ini anak Budi, Budi. Apalagi contohnya? Saya pergi, ibu membeli, ayah berangkat. Selalu kedua pekerjaan itu. Ya, pekerjaan itu kalau dalam bahasa Indonesia selalu diletakkan kedua. Tapi kalau dalam bahasa Arab pekerjaan itu atau fiil dalam bahasa Arabnya, fiil atau kata kerja itu selalu diletakkan di pertama. Dan pelakunya disebut fa'il. Nanti ke depan kita bahas ini. Ini saya kasih pemahaman dulu. Nanti setelah fiil selalu ada fa'il. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau udah ada fiil sudah ada fa'il. Nggak mungkin suatu pernyataan itu hanya fiil doang. Membeli, pergi. Kan orang nggak ngerti ya. Itu bukan disebut sebagai kalam. Berdiri. Coba orang kalau misalkan bilang berdiri, kan nggak ngerti. Oh, belajar. Belum disebut kalam kan, masih satu kalimat kan. Minimal kalam itu harus berapa? Masih ingat kan pelajaran awal tuh? Kalam itu harus terdiri dari dua kalimat, dua kata. Ya, makanya kalau dalam fiil itu sudah satu paket dengan fa'il. Ya. Nah, makanya di sini fiilnya ja'a. Nah, fa'ilnya zaid. Nah, fa'il sekali lagi dia wajib rofa. Nah, ya. Fiil dia sepaket dengan fa'il, di mana fa'il ini wajib rofa. Alamat rofanya di sini apa? Kita belum bahas alamat rofa yang lain. Alamat utama i'rab rofa dia dhammah. Jadi kalau ada kalimat yang dibaca atau akhirnya berharakat dhammah, maka dia i'rabnya rofa. Nah, nanti kita akan bahas apakah ini fa'il, mubtada, apakah khobar, naibul fa'il. Nah, nanti kalau sudah paham di bab i'rab, insyaallah gampang ke sananya. Ya. Kalau domah itu kan contohnya domah lain ya. Ya, kalau domah biasa bagaimana? Ya, boleh. Kalau itu kan domah biasa. Ya, Tapi itu domah lain. boleh. Ini saya kasih inilah tambahan atau domah tain. Boleh. Terus kalau ke bawahnya kata boleh kata lain. Boleh. Ini juga boleh. Tapi kalau sukun nggak ada sukun teh. Nggak ada. Nah, Biar nggak keder dari kalimat. iya. Boleh. Betul. Karena sepaket. Bedanya apa? Kita sebelumnya dibahas ada ma'rifat, ada nakiroh. Ya. Kalau yang satu berarti kalau yang satunya domah biasa, oh berarti si ma'rifat. Karena nggak mungkin kan ada alif lam terus setelahnya tanwin. Nah, jadi begitu. Boleh nggak ja'az zaidu? Ja'az zaidu boleh? Boleh. Berarti nih zaidnya bukan zaid sembarang zaid yang udah biasa kita kenal. Misalkan Mas Zaid. Ya. Tapi kalau ja'az zaidun, zaid yang mana? Gak tahu. Ada namanya zaid juga. Nah, ini berarti umum kalau zaidun pakai tanwin. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya. Tapi kalau udah pakai alif lam, ja'az zaidu. Nah, ini berarti zaid yang sudah biasa kita kenal. Ya. Jadi kalau misalkan Kang Rudi bilang, ja'az zaidu. Zaid telah datang. Nah, ini pakai alif lam. Oh, berarti kita udah langsung tahu tanpa perlu nanya lagi zaid yang mana. Tapi kalau ja'az zaidun, Zaid telah datang. Pakai nakiroh nih. Kan kita udah belajar ya, yang namanya nakiroh berarti umum. Zaid. Zaid yang mana emang? Kok pakainya tanwin, pakainya nakiroh? Nah, paham. Tapi kalau ja'az zaidu, nah itu berarti tadi. Nah, ini sama aja sih. Jadi fokus pembahasan kita itu yang penting kita tahu bahwasanya kalau ada
kalimat yang diakhiri domah atau domah ten, sama aja domah atau domah ten, yang penting domah, maka itu i'rabnya rofa. Nah ini amil, karena adanya amil yang menyebabkan Zaid ini rofa apa? Fiil. Amilnya itu dia fiil. Karena setelah fiil, jangan dulu kemana-mana, pasti setelahnya rofa, pasti setelahnya domah. Walaupun bukan hanya domah saja sih tanda i'rab rofa, pasti setelahnya rofa. Setelah ada fiil pasti rofa semuanya. Nggak mungkin ada fiil tanpa ada fa'il. Itu udah sepaket. Nggak mungkin ada mubtada tanpa ada khobar. Itu sudah sepaket. Ya. Nah, ini contoh yang rofa. Yang nasab bagaimana? Yang nasab. Ro'a itu, atau jangan ro'a itulah. Qara'a Zaidun lagi. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Nah, ya, kalau di situ ro'a itu ya, kita bahas yang ro'a itu aja lah, supaya kelihatan perubahan dari Zaidun ke Zaidan. Ro'a itu artinya apa? Saya melihat. Saya telah melihat Zaidan Zaid. Nah, di sini adalah lafaz Zaidan. Kok di sini domah berubah menjadi fathah? Kenapa? Karena di sini amilnya menyebabkan si Zaidin ini menjadi nasab. Alamatnya menggunakan fathah. Kalau di sini amilnya itu yang menyebabkan Zaidun ini karena adanya fiil, di mana setelah ada fiil dia pasti ada fa'il. Kalau fa'il itu i'rabnya pasti rofa, ya, pasti rofa selamanya sampai hari kiamat. Fa'il nggak pernah dia nasab, nggak pernah dia jar, nggak pernah dia jazm. Fa'il itu pasti rofa. Alamat rofanya apa? Untuk sekarang, pokoknya kita fokus ke domah aja. Setiap fa'il i'rabnya rofa menggunakan domah. Ya. Tapi kalau di sini kenapa jadi Zaidan? Karena dia di sini sebagai objek kalau dalam bahasa Indonesia. Maf'ul. Ibu apa namanya? Contohnya saya melihat Zaid. Zaid ini jadi objek yang dilihat. Nah, ini fi'il fa'il. Fi'il plus fa'il. Nah, ya. Nah, ini di sini maf'ul. Maf'ul itu dia wajib nasab. Kalau tadi fa'il itu subjek yang melakukan pekerjaan. Kalau maf'ul objek yang apa namanya, yang jadi sasaran pekerjaan, ya. Yang jadi sasaran dilihatnya siapa ini? Kan ini melihat, berarti ada sasaran yang dilihatnya. Siapa di sini? Zaid. Nah, Zaid ini jadi maf'ul, di mana maf'ul i'rabnya nasab. Dan sebenarnya ada ciri yang paling gampang sih kalau untuk nasab ini yang fathah ya. Cirinya dia selalu diakhiri dengan alif. Karena fathah itu dia selalu didampingi fathaten ya, fathaten. Tapi kalau fathah doang bisa nggak? Bisa, ya. Tapi kalau nggak ada alif lam itu pasti fathahnya fathaten. Ro'a itu. Nah ini perubahan akhir kalimat. I'rab berubahnya setiap akhir kalimat dari Zaidun ke Zaidan. Kenapa? Karena perbedaan amil. Kalau ini amilnya itu fiil yang menyebabkan dia rofa, dia menjadi lafaz Zaidun menjadi domah adalah adanya fiil sebelumnya. Ini kenapa jadi nasab? Karena di sini udah ada fiil plus fa'il, ro'ainya fiil, tu'nya fa'il. Nah, Zaidannya ini maf'ul. Maf'ul itu wajib nasab. Saya ulang lagi. I'rab itu berubahnya setiap akhir kalimat. Jadi fokusnya di sini ya. Kita fokusnya di huruf dal. Nah, harus pakai pulpen merah, pulpen spidol merah. Nih fokusnya di lafaz Zaidan. Lafaz Zaid. Perubahannya kelihatan kan? Berubahnya setiap akhir kalimat. Zaid.
Di lafaz di huruf dalnya berarti. Nah, dari dun ke dan. Kenapa? Karena berbedanya amil. Kalau ini fiil, sebelumnya ada fiil, di mana habis fiil itu fa'il. Berarti zaidnya ini menjadi zaidnya menjadi fa'il. Fa'il itu wajib rafa. Kalau di sini kenapa zaidan? Karena dia sebagai maf'ul itu apa tadi? Objek, ya. Objek kalau dalam bahasa Indonesia. Kenapa di sini jadi maf'ul? Karena sebelumnya udah ada fiil dan fa'il. Fiil, fa'il, maf'ul. Nah, ini yang harus diingat. Fiil, fa'il, maf'ul. Fiil, fa'il, maf'ul. Dalam satu kalimat pasti nggak beda jauh. Nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang kalimat yang diawali fi'il. Nanti kesananya kalau ada fi'il itu udah sepaket itu. Udah ada fa'il, udah ada maf'ul. Walaupun nanti ada beberapa kalimat, beberapa fi'il yang tidak mempunyai maf'ul. Tapi yang harus kita ingat itu kalau udah ada fi'il, fa'il, maf'ul. Itu satu paket. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau ada fi'il, fa'ilnya rofa, maf'ulnya nasab. Nah, itu dia. Sebenarnya gampang kalau hafal rumus yang ini nih. Kita ingetin aja. Fi'il. Kalau ada fi'il, pasti kesananya fa'il. Setelah fa'il, kesananya maf'ul. Udah. 3 ini yang diingat. Kalau fa'il dia i'rabnya apa? Rofa, maf'ul, nasab. Oke. Fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, kalau jar sebenarnya gampang banget. Kita sudah belajar. Kita coba contohnya ya di Al-Quran. Contoh di Al-Quran. Yang kelihatan jelas ininya fi'il, fa'il. Kadang ada fa'il yang isim domir. Nah, nantilah kita bahas. Nah, ini dia. Contoh ya. Ini walaupun gak ada maf'ulnya ini. Yang ada maf'ulnya mana nih? Bukan. Nah, ini aja. Ini contoh yang fi'il fa'il dulu. Nah, das itu artinya memanggil. Kira-kira al-malaikahnya i'rabnya apa? Mana fi'ilnya? Ini fi'ilnya. Hunya ini maf'ul. Tapi kita belum bahas maf'ul yang isim dhamir. Ingat, kalau sudah ketemu fi'il, fokus mencari fa'il. Karena nggak bisa dihilangkan fa'il itu. Kalau udah ada fi'il, dia satu paket dengan fa'il. Ingat, fa'il i'rabnya apa? Rofa. Ya, berarti bagaimana? Nah, that's fi'il, tahu dari mana itu ciri fi'ilnya? Ciri fi'il ada berapa? Masih ingat nggak? Ciri fi'il ada 4. Ada berapa? 4. 1 qad, ya kan? Didahului oleh
Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka, qad khaba man dassaha. Ya, qad. Yang kedua sin. Yang ketiga saufa. Nah, yang keempat tak tanis. Ini apa ciri fiilnya? Tak tanis. Kalau tak marbutah tuh yang ini. Kalau tak tanis tuh yang kayak perahu, kayak ba, kayak sa. Nah, ini tak tanis. Ini tak tanis. Udah, berarti fiilnya nadat sampai sini. Ingat, fiil nggak bisa dipisahkan dari fa'il. Fa'il itu i'rabnya dia wajib rofa. Ya. Mana i'rab alamat rofanya apa? Domah. Mau itu domah biasa atau domah tain. Kalau di sini domahnya berarti ini kan fa'ilnya kan? Fiil. Nah, ini fa'ilnya. Alamat fa'il itu wajib rofa. Alamat rofanya ini domah biasa pakai domah tain berarti. Domah biasa. Kenapa? Ada alif lam. Alif lam itu kemarin kita sudah bahas. Ma'rifat atau nakirah? Kalau ada alif lam berarti isimnya berubah menjadi isim ma'rifat. Makanya di sini yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat Jibril. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria. Malaikatnya malaikat siapa? Malaikat Jibril. Bukan sembarang, bukan malaikat. Malaikat siapa? Gak tahu. Udah diketahui ini karena ada alif lam, sudah khusus. Sudah ada alif. Malaikat siapa yang di sini yang dimaksud? Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu bahwasanya Nabi Zakaria nanti akan melahirkan seorang anak walaupun sudah berumur, sudah 80 tahun kalau nggak salah. Bayangkan kakek-kakek bisa istrinya kebalik, istrinya 80, Nabi Zakarianya 100 tahun lebih ya, 120 tahun apa berapa. Nah, jadi disampaikan oleh malaikat Jibril bahwasanya nanti dia akan punya anak namanya Yahya. Nah, di sini sudah khusus kan, berarti bukan malaikat secara umum. Kayak berarti ini dia i'rabnya apa? Rofa. Ya. Alamat rofanya dhammah. Oke. Paham? Nah, yang coba silakan diresapi dulu. Yang penting ini nih, ingat, kalau udah ada fiil ya fa'il. Fa'il itu i'rabnya rofa. Kalau ada fa'il dia nasab. Dia ada maf'ul. Maf'ul itu dia nasab. Contohnya di Al-Quran lagi. Nah, ini dia. Ini banyaknya yang domir fa'ilnya. Nah, ini. Coba dicari yuhibbu itu artinya apa di kamus? Yuhibbu. Yuhibbu artinya apa? Menyukai. La yuhibbu. Fi'il bukan berarti? Yuhibbu aja. La-nya tambahan, la-nya huruf. La-nya huruf. Ininya huruf. Yuhibbunya aja. Nah. Ayo. Nggak ada. Oh, salah ininya. Awalnya. Hapus. Iya kan? Iya, itu ini tadi. Iya. Nah, ya itu ada titiknya. Oh, Itu alif. Balik, hapus. Nah, ada yuhibbu. Oh, ini nih berarti paling kiri. Nah, itu ada menyukai. Oh, berarti ada la-nya ya. La itu artinya apa? Tidak menyukai.
Ingat, ini kan fiil. Ya kan? Menyukai itu kan aktivitas pekerjaan kan? Kalau udah ada fiil, kesananya ada. Fa'il. Kalau udah ada fa'il, kesananya ada maf'ul. Fa'il, i'rabnya rofa, maf'ul, i'rabnya nasab. Coba, sekarang bisa nggak di berarti yuhibbullah, la yuhibbullah, fi'il, fa'il, maf'ul. Ini kan fi'il. Setelah fi'il dia ada fa'il. Setelah ada fa'il dia ada maf'ul. Ayo. Ayo, jadi gimana? La yuhibbullah hahihu. La yuhibbullah. Harokat ininya nih. Kita fokus ke i'rab akhirnya. Ke i'rabnya. La yuhibbullah hu. Kenapa? Karena dia menjadi fa'il. Fa'il itu dia i'rabnya wajib rofa, bukan nama? Rofa. Nah, nanti ada yang pakai doma, alif, wawu, nun, nanti ada. Tapi memang alamat utama i'rab rofa sekali lagi doma. Fa'il wajib rofa, makanya dia doma. La yuhibbullahu maf'ul setelahnya. Maf'ul itu i'rabnya wajib apa? Berarti la yuhibbullahul jahro. Oke, paham. Kenapa nggak jahron? Kenapa nggak jahron? Karena sudah ada alif lam sebelumnya. Nah, makanya di sinilah yuhibbullahul jahro. Contoh lainnya lagi nih. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Aduh nih, hilang. Surat Al-Alaq. Aduh, nggak ada. Bukan. Fa'ilnya domir dia. Nyari yang tidak domir. Kalau ya. Nih fa ummuhu fa amman. Anaknya di surat-surat ini ya. Sebentar. Begini aja lah, saya buat contoh. Nggak ada. Kholako apa coba artinya di kamus? Kholako. Apa kholako? Hah? Pekerjaan. Feel. Paling atas biasanya. Oh, itu kholkun. Kalau kholako, kalau nggak ada harokatnya berarti dia sukun. Makhluk ciptaan. Nah itu yang ketiga tuh. Apa tuh? Kholako kan itu? Nah kalau yang pertama itu kholkun karena dia lamnya sukun, nggak ada harokatnya kan? Nah yang nggak ada harokatnya itu disebutnya sukun. Sukun itu artinya mati. Dia nggak berharokat. Kalau kholako la-nya berharokat. Ingat berarti di sini fiil. Setelah fiil dia fa'il. Fa'il itu rofa. Alamat rofanya berarti khalaqallahu. Setelah fa'il kesananya maf'ul. Oh iya, maf'ul.
fa'ilun, fi'lun, fi'lun, fa'ilun, maf'ul. Maf'ul i'rabnya wajib nasab. Kita pakai i'rab nasab yang utama dulu apa? Berarti khalaqallahul insana. Kenapa nggak insanan? Karena sudah ada alif lam. Nah, ini untuk yang i'rab rafa dan nasab ya. Kenapa saya nggak bahas yang jar? Sebenarnya kita bahas, cuman gampang kalau jar itu. Dia amilnya yang kita bahas nanti, yang keduanya nanti ya di akhir aja. Di akhir bab maksudnya. Nanti pas sudah mau khatam. Kita bahas yang ininya dulu. Amil yang utamanya itu adalah yang menyebabkan i'rab itu menjadi jar. Apa sebenarnya? Kalau di situ contohnya Pak Maror tuh. Contoh jangan Maror tuh aja. Qara'tu aku membaca fil jadi qara'tul Quran fil masjidi. Nah, ini yang menyebabkan dalnya ini kasroh apa? Amil. Ingat, perubahan harokat selalu dipengaruhi oleh amil. Yang menyebabkan Zaidun ini rofa, kenapa? Karena ada amil. Amilnya apa? Fi'il. Karena ada penyebab. Amil itu penyebab. Kenapa Zaidun ini menjadi rofa? Karena ada penyebab. Ada amil yang menyebabkan dia rofa. Apa penyebabnya? Sebelumnya ada fi'il. Kalau ada fi'il sebelumnya, setelahnya fa'il. Fa'il itu wajib rofa. Zaidan, kenapa jadi nasab di sini? Karena ada amil. Ada penyebab yang menyebabkan dia menjadi nasab. Apa? Dia ada fi'il, fa'il. Dimana setelah fi'il dan fa'il wajib ada maf'ul. Maf'ul, i'rabnya nasab. Kalau jar, apa yang menyebabkan dia jar? Kelihatan nggak cirinya? Amilnya kelihatan nggak? Ini kelihatan banget jelas. Apa amilnya ini? Fi itu huruf apa? Huruf jar. Setiap ada huruf jar apa saja coba? Min, ila, an, wa, ala, fi, wa, ruba, kaf, lam, ba. Min di halaman berapa ya? 2 kayaknya kalau nggak salah. Ciri-ciri isim. Nah, itu tanda-tanda isim. Nah, ada huruf-huruf jar. Nah, setiap ada kalimat yang didahului oleh huruf jar, min, ila, ad, ala, pasti dia i'rabnya jar. Minal muslimin. Wah, itu nggak kasroh. Minal muslimina. Tetap karena sebelumnya ada min, dia jar i'rabnya. Ingat sekali lagi, yang menyebabkan kalimat itu menjadi jar karena didahului oleh huruf jar. Contoh, amma yatasaalun anin naba'il. Anin naba. Ini huruf jarnya apa? An ya. An. Kenapa jadi ani? Kemarin udah dibahas di awal. Ini ada, kalau an kayak gini berarti ada 3 huruf mati. 1, 2, 3. Nggak boleh. 2 huruf mati saja sebenarnya nggak boleh. Nah, maka dia dikasih harokat kasroh. Nah, ini an itu huruf jar. Ingat, setelah huruf jar pasti setelahnya kasroh. Jadi kalau misalkan ketemu nih ada huruf jar, ila, makanya harus hafal. Coba satu-satu. Harus hafal. Min. Oh, minggu depan PR-nya hafalin huruf jar ya. Hafalkan huruf jar sama hafalkan i'rab. I'rab ada berapa? I'rab ada berapa? Huruf jar sama i'rab. Itu aja. Nah, ini karena nanti kita akan tahu kalau ini sebenarnya i'rabnya setelahnya apa ini. Kalau kita hafal huruf jar dan tadi rumus ini fi'il, fa'il, maf'ul. Min, ila, an, ala, fi, ruba, fi. Kalau udah ada fi, fil masjidi,
ilal masjidi. Kasro kan? Jangan. Nah, kayak gitu. Jadi yang menyebabkan kalimat itu i'rabnya jar apa? Penyebabnya, amilnya apa? Ada huruf jar. Yang tadi min, ila, an, ala, fi, rumba, kaf, ya. Gitu. Nah, jazm itu nggak ada kalau untuk isim, karena nggak ada isim ya, nggak ada isim yang dibaca sukun. Jadi i'rab kalau bisa disimpulkan ini, oh gini lah. Waktu SD ya, kita belajar apa nih? Yang begini nih. Matematika ya, pecahan ya, apa persen, irisan, nasab, ini kebalik. Rofa, nasab, jar, jazm. Ini khusus untuk isim. Ini fiil. Jadi nanti isim itu menerima 3 i'rab saja. Rofa, nasab, jar. Fiil, rofa, nasab, jazm. Makanya di situ ada nggak zaidan yang zaid dibacanya sukun? Zaid ada nggak? Nggak ada kan? Di Al-Quran, zalikal kitab, tulisannya gini, ada nggak? Nggak ada, karena isim itu nggak ada yang sukun. Isim nggak ada yang sukun. Kalau ada alif lam nih, nggak mungkin akhirnya sukun. Pasti berharokat. Kalau nggak a, i, u. Kalau u berarti dia rofa. Kalau a dia berarti nasab. Kalau i berarti dia jar. Kalau u berarti sebelumnya fiil, ya kan pasti setelah fiil dia fa'il. Fa'il sekali lagi robnya rofa. Rofa. Nah ini. Kalau A berarti dia, jadi maf'ul itu i'rabnya nasab. Nih tandanya, tanda i'rab nasabnya. Ya. Kalau I al-kitabi, oh berarti dia sebelumnya ada huruf jar. Karena setelah huruf jar, udah langsung aja kasrohin. Untuk sekarang ya. Kalau ada huruf jar, langsung aja kasrohin. Kenapa? Karena dia amil yang menyebabkan kalimat setelahnya menjadi kasroh itu umumnya paling banyak itu karena ada huruf jar. Kalau ada huruf jar udah langsung aja kasrohin. Tapi ada nggak yang sukun? Isim yang sukun? Nggak ada, karena itu khusus untuk fiil. Ya, lam yalid. Di Quran kan ada qul huwallahu ahad. Kalau di Quran tulisannya ahad gini bukan? Qul huwallahu ahad. Coba di Quran ada nggak? Ahad itu ahad 1. Esa. Fi'il atau bukan? Bukan kan? Sifat itu yang maha esa. Ahadun kan? Nah, ahadun berarti ini i'rabnya apa? Rofa. Alamat rofanya Dhamma. Betul nggak dia isim? Apa ciri isimnya? Ahadun. Ciri isim. Tanwin. Isim kan? Ciri isim itu tanwin. Nah, i'rab yang masuk isim itu rofa, nasab, jar. 3 i'rab ini aja. Tuh. Nah, setelahnya lam yalid. Kita lihat di situ. Yalid.
Lam. Nah, ini baru kita sebut dengan i'rab jazm. Ya. Ya, yalid. Nih, yang ininya. Walam yulad, yulad. Lamnya apa ini? Nah, cari coba. Lamnya ini apa? Lamnya ini dia huruf. Karena fiil itu minimal 3. Fiil minimal jumlahnya 3. Nggak lebih dari, nggak kurang dari 3. Berarti ini nggak kita anggap fiil. Nih, yalid. Nah, berana kan? Pekerjaan kan? Nah, begitu. Nah, ini fiil. Jadi kalau ketemu nanti yang sukun-sukun kayak gini, berarti dia fiil. Contoh lainnya apa ya? Ja'a nasrullahi wal. Nah, itu ada. Wah, ini ada 2. Wa ra'aitan. Nah, di surat An-Nasr coba. Idza ja'a fiil. Nasrullahi. Nah, nasrunya yang jadi rofaknya tuh. Nah, ini belum kita bahas nih yang Allahinya. Ini idofah, pembahasan idofah. Yang ayat 2-nya aja. Wa ra'aita. Ra'aita fiil fa'il. Ini sebenarnya contoh fiil fa'il yang ini. Yang penting fokus kita itu lafaz-lafaz yang doma, fathah, kasroh. Kalau an-nasa, i'rabnya apa berarti? Rafa, nasab atau jar? An-nasa. Ada di surat An-Nasr ayat 2. Wa ra'aitan nasa, an-nasa. Rafa, nasab, jar, nasab. Alamat nasabnya? Fokus di akhir kata kalimat. Ais, harokatnya. Harokatnya. Harokat akhirnya. Harokat akhirnya fathah. Fathah itu tanda atau tanda utama i'rab apa? Nasab. Nah, kalau nasab berarti masuknya kemana tuh? Maf'ul, objek. Siapa yang waro'aita, kamu melihat? Apa yang dilihatnya? Objek yang dilihatnya apa? An-nasa, manusia. Ngapain? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, itu ada fi. Fi ada di situ? Fi itu huruf apa? Nah, setelah huruf jar itu kan amil, yang menyebabkan kalimat setelahnya pasti apa? Kalau ada huruf jar, kalimat setelahnya pasti langsung menjadi i'rabnya jar. Fi di ni. Nah, udah jangan ragu, kalau ada huruf jar pasti yang kasrohnya yang mana? Di huruf dalnya atau nunnya? Nunnya. Dini. Din itu kan artinya agama. Allahnya juga kasroh, iya. Semuanya kasroh. Setelah ada huruf jar, semuanya kasroh. Fi dinillahi. Nah, beda lagi afwajan, itu beda kata lagi soalnya. Nah, gitu. Afwajan berarti i'rabnya apa? Nasab. Oke. Fasabih. I'rabnya apa? Sabih. Jazm. Jazm. Alamatnya menggunakan sukun. Sukun. Nah, ketemu gak? Surat An-Nasr. Bihamdi. Ada huruf jar nggak di situ? Apa huruf jarnya? Bi. Bi itu artinya apa? Dengan. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bi. Setelahnya kasroh semua. Kasroh. Bihamdi Rabbi. Kalau kaknya itu domir, belum kita bahas itu, ya. Kalau mau silakan dibuka yang supaya tahu domir itu yang kayak gimana. Dibuka halaman. Nah, ini bentar dulu. Domir. Halaman 23. Halaman 23 geser ke kiri berarti, geser ke kiri. Halaman 23. Ada? Atau tombol ini
Aplikasi. Ya, aplikasi. Amsilah tasrifiyah. Nggak ada soalnya kalau di sini. Ada nggak? Nggak ada. Halaman 23. Ada yang di grup ada kan tadi? Oh, nggak download tadi. Ya, udah di download? Baru tadi ya? Ya. Nggak ada halaman. Geser aja halaman ke kiri. Ada halaman 23? Atas Riful Lughawi. Nah, di bagian sininya yang dorobahuma. Harus saya balik. Waduh. Dorobahuma. Nah, humnya yang jadi fokusnya. Huma, hum, ha, huma, hunna. Saya hilang. Oh gitu. Belum download berarti. Bisa ngambil. Ntar udah saya ini hotspot. Udah di hotspot itu? Enggak, kuota ada. Oh ada. Cuman harus pakai wifi lain baru bisa. Iya. Coba saya udah nyalain hotspot. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Pakai wifi itu. Oh harus pakai wifi ini. Yang udah kayak gitu. Iya. Harus pakai wifi. Spesial ya. Tahu nggak ngerti? Meterannya kayaknya. Mana ya tadi ya? Meterannya. Halaman 23. Aduh, saya geser lagi. Huma, hum. Kan dorobahuma, dorobahum. Nah, dorobanya dihilangin. Huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ina, ni, ina. Itu. Ya, dorobanya dihilangin. Nah. Itu domir. Makanya tadi yang di mana fasabbih bihamdi rabbika itu makanya nggak terpengaruh ya. Balik lagi ke surat An-Nasr tadi ayat 3. Sabbih irobnya apa? Rofa, nasab, jar atau jazm? Jazm. Berarti itu kalau jazm itu isim atau fiil? Hah? Nah ini dia. Kalau rofa dan nasab dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Kalau jar hanya masuk ke isim, jazm hanya masuk ke fiil. Berarti kalau jazm tadi kan sukun. Nah, setiap ada kalimat yang diakhiri dengan sukun, yalid, mana yalid? Yulad. Berarti itu i'rabnya jazm kan? Menggunakan sukun fiil. Sabbih, isim fiil. Set nggak ada ciri fiilnya. Ciri fiil itu apa? Qad, sin, saufa, tak tanis. Nah, walaupun kita nggak tahu ada ciri fiil di sana, tapi karena kita sudah masuk ke pembahasan i'rab di mana ya setiap kalimat yang menggunakan tanda i'rab jazm sukun berarti pasti dia fi. Ya. Nah, sabbih walaupun nggak ada ciri isimnya, tapi kita udah tahu langsung itu fiil. Nah, wastaghfir isim fiil huruf Punya nggak ikut ya? punya nggak masuk karena iya gitu ya. Kalau ada pokoknya patokannya akhir apa namanya tanda i'rab ini apakah dia doma, nasab, fathah, kasroh. Berarti wastaghfirhu akhir kalimatnya di mana? Di huruf ro. Wastaghfir. Nah, begitu. Jazm. Pokoknya kita fokus ke tanda i'rab ini. Rofa, nasab atau jar. Jazm. Jar atau jazm. Innahu kana tawwaban itu ya. Tawwaban. Rofa, nasab, jar. Nasab. Alamat nasabnya fathah. Ya. Gitu. Mana lagi? Di surat Al-Quraisy tuh. Ilafi. I'rabnya apa? Jar. Kenapa gampang kalau jar itu? Yang menyebabkan dia jar itu apa? Li itu huruf apa?
huruf jar. Quraisyin. Irobnya apa? Quraisyin. Sama. Ingat setelah ada huruf jar, pasti sananya jar semua. Ila fi Quraisyin. Rihlata. Ini nggak ada alif lamnya ini, tapi kok kenapa nggak tanwin? Nah ini nanti kita bahas. Ini namanya idofah. Idofah itu dua kata digabung menjadi satu. Jadi kalau kayak gitu masih nggak bisa berdiri sendiri. Contoh ada lafaz Abdullah. Abdullah. Mungkin nggak ini dikasih tanwin? Abdullah. Karena tanwin itu sama dengan tanwin ya. Oh, fathaten, domaten atau kasroten sama dengan nun mati, suara nun mati. Abdun kan kalau kita tulis berarti gini kan? Abdun. Ya kan? Nun mati. Makanya nggak bisa ini. Nggak bisa. Nih, kalau kita tulis ya lafaz abdun Allah. Abdun. Ada 3 huruf mati nggak? Satu. Nun. Nun. Alif. Lam. Nah, maka tanwinnya dibuang. Suara nun itu kan tanwin. Maka dibuang. Nah. Abdullah. Sama kayak rihlata. Kalau ada kalimat kayak di situ rihlata ini tambahan ya. Di luar konteks pembahasan sebenarnya. Tapi yang jadi fokus itu yang jadi fokus kita sekarang harokat akhirnya. Nah, karena kita sedang membahas i'rab. I'rab itu apa? Perubahan akhir kalimat a, i, u-nya karena berbedanya amil. Kalau tadi ini kenapa jadi rofa? Karena sebelumnya fiil. Dia rofa karena menjadi fa'il. Fa'il itu wajib rofa. Kemudian tadi Zaidan kenapa jadi nasab? Karena sebelumnya ada amil yang menyebabkan dia nasab. Amilnya apa? Ada fiil, ada fa'il. Berarti setelahnya ada maf'ul. Maf'ul itu wajib nasab. Kalau jar tadi apa? Gampang, jar mah. Karena sebelumnya ada huruf. Setiap ada huruf jar pasti kasroh. Nah, gitu. Nah ini sebenarnya di luar konteks pembahasan. Rihlatanya berarti apa kalau secara pembahasan yang sedang kita bahas? I'rabnya. Rihlata. 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 Ta. Nasab. Betul. Nasab. Rihlata syita'i. Asyita'i. Nah ini apa? Jar. Iya karena kasroh. Nggak ada huruf jarnya. Nah ini yang disebut mudhof ilaih. Abdullahi sama kayak itu tuh. Sama kayak ini nanti. Nanti dia kasroh. Abdullahi rihlatas syita'i Rasulullahi. Wah. Atau coba di surat nih, surat apa tuh sebelahnya? Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala Rob. Coba fa'ilnya mana? Fa'ala itu artinya apa? Ada surat Al-Fil. Alam taro kaifa ada di situ? Ada? Halaman 601 kalau nggak salah ya. 601. Fa'ala apa artinya? Melakukan pekerjaan kan? Ingat, pekerjaan berarti itu disebutnya fi'il.
satu paket, nggak bisa dilepaskan. Ada fiil, setelahnya fa'il. Fa'il. Mana fa'ilnya berarti? Fa'il itu kan rofa. Nah, rofa alamat rofanya apa? Domah. Kalau di Al-Quran masih gampang, masih kelihatan harokatnya. Ini kalau di kitab gundul nanti, makanya jangan sampai kendor nih. Karena kita nanti akan bahas fa'il supaya kita tahu ini baru kerangkanya nih, baru kerangkanya. Mana di sini yang jadi fa'il? Fa'il itu irobnya apa? Rofa kan? Ada ketemu kita? Al-Fil ayat 1. Fa'ala itu fi'il tuh. Alam taro kaifa fa'ala. Fa'alanya itu fi'il. Cari fa'ilnya. Fa'il itu rofa. Alamat rofanya itu menggunakan domah. Mana di sini? Rob buka. Robbunya. Kaknya bukan. Kaknya tambahan. Kuma. Nah, robbu. Itu dia. Berarti fa'ilnya siapa? Rob itu artinya apa? Tuhan. Bagaimana Tuhanmu melakukan atau mengazab, atau kalau di sini bertindak, ya, melakukan bertindak. Bi kenapa nggak bi ashabu? Kenapa nggak bi ashaba? Kenapa jadi bi ashabi? Ada amil. Amilnya apa? Ada penyebab yang menyebabkan dia jadi kasroh, ashabi. Kenapa nggak ashabu, ashaba? Karena ada amil. Amilnya itu apa? Huruf jar. Ya kan? Ada bi. Oke. Irob jar itu isim atau fiil berarti masuknya? Isim. Ashab. Kalau dicari itu ashab. Di kamus coba silakan cari. Ashab. Artinya apa ashab? Ashab. Ashab. Ada yang udah nemu? Ashab. Alif boleh, alif. Soha, alif, ba. Ashab. Betul. Alif, sod bukan sin. Alif, sod, ha, alif, ba. Sahabat. Berkawan. Hah? Berkawan? Halnya sebentar. Oh, berarti jangan pakai itu, salah, betul. Pakai hamzah begini. Hamzah yang ada ininya. Gimana caranya? Kan di situ ada tombol alif kayak gini, ditekan tombol ininya supaya keluar bentuk hamzah yang lain. Ada nggak? Ada? Teman sehaluan. Ashab. Teman, sahabat, sohib. Sohibun itu jamaknya bisa sohbun, sihab, atau ashab. Sohib. Wah, ini sohib aneh, teman aneh. Kalau ashab berarti kita sudah belajar jamak taksir kan? Sohibun, satu orang teman. Kalau ashab, teman-teman. Nah, atau bisa jadi bukan mananya teman. Iya, banyak jadinya jamak taksir. Jamak taksir. Di situ ada kan? Ada itu di situ. Di kamus yang paling kiri udah dibuka barisan keempat dari atas. Tapi ingat penulisannya begini nih, hamzanya. Gak akan keluar kalau kayak gini. Caranya gimana? Tekan tombol alifnya ini. Tekan, nanti dia keluar yang lain. Nah, digeser. Geser aja. Tekan dulu. Tekan,
geser ke atas. Nah, gitu dia cara milihnya. Hapus lagi, bukan hamzah yang itu. Tekan, geser ke atas. Ke atas. Set. Nah, geser ke kanan. Oh, gitu. Coba. Geser lagi, coba. Kalau nah, gitu dia. Nah, itu nggak ada. Hamzahnya kayak gitu, ke atas. Nah, tekan dulu belum? Hapus dulu. Tekan. Nah, baru keluar. Kalau udah keluar baru geser. Yang tengah, yang kanan. Nah, itu dia. Enggak yang, nah itu. Haknya panjang. Haknya yang panjang. So. Haknya panjang. Nah, pakai alif. Ya betul, hak. Nah, pakai alif. Nah, baris keempat dari atas. Nah, itu dia. Betul. Sohib kan ada? Setelah as-sohib ada huruf jim di situ? Ada huruf jim? Ketemu Di mananya sih? di kamus paling kiri. Ini kan 1, 2, 3, 4. Oh, ini kurang alif. Jangan sampai salah penulisan. Kalau salah penulisan nanti Kalau hanya nggak akan ketemu. Kenapa? hanya pakai alif. Ya, hanya memang pakai alif. Kalau nggak pakai alif nggak akan muncul. Caranya alifnya Ini. Nah, alif. wal teman sahabat sohib. Sohib. Di situ ada as-sohib kan? Jamak taksirnya sohbun, sihab atau as. Oh, pakai alif. Nah, itu 2, 3, 4. Ada jim di sini. Nah, berarti ini jamaknya sohbun, sihab, ashab. Oke. Balik lagi ke sini ashabi, ashabil fil, rofa, nasab, jar atau jazm. Ashabnya rofa, nasab, jar atau jazm. Di Al-Qur'an itu. Rofa, nasab atau jar atau jazm. Ya, Jar, alamat jarnya kasroh. Karena ada amil yang menyebabkan dia kasroh. Apa amilnya? Huruf jar. Alfili, alfil. Alfili. Rofa, nasab, jar. Jar. Kenapa jar? Kasroh. Amilnya apa? Sama. Karena kalau ini sebenarnya amilnya karena dia digabung ya, mudah-mudahan pilih. Alam yaj'al, yaj'al. Rofa, nasab, jar, jazm. Jazm. Apa alamatnya? Sukun. Nah, simple kan? Nah, kita udah tahu. Oh, ini jazm. Nanti kalau kita udah tahu tanda-tanda i'rab, nanti kita masuk ke pembahasan kenapa dia jadi apa kedudukannya. Oh, jadi fa'il. Jadi sebenarnya kita tinggal kalau udah tahu kedudukannya bisa gampang menerjemahkan langsung kitab kuning ataupun nanti tanpa harokat ya, kitab gundul ini tanpa harokat kita bisa menentukan oh ini dibacanya robbuka bisa. Nah, makanya ini penting sekali lagi bab i'rab ini untuk membuat kerangkanya. Kaidahum coba ayo saya kasih tahu ya. Tadi kan ada dibahas ada namanya domir. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, huma, kum. Ki, kuma, kunna. Atau catat aja lah, catat ini domir. Supaya nggak keliru lagi nanti. Kalau ada ketemu domir, itu jangan dianggap dulu. Karena domir itu bukan pembahasan di i'rab. Karena dia selamanya sampai hari kiamat, mau itu sebelumnya ada fiil, sebelumnya fiil fa'il, sebelumnya ada apa namanya? Ada jar. Dia nggak akan berubah jadi rofa nasab jar. Karena dia pembahasannya bukan di pembahasan i'rab. Kalau i'rab itu kan berubah, selalu berubah karena berbedanya karena ada amil sebelumnya kan?
Kalau dia ada fiil, berarti nanti setelahnya rofa jadi fa'il. Kalau sebelumnya fiil fa'il, dia jadi nasab karena jadi maf'ul. Tapi kalau domir nggak terpengaruh sama amil. Nah, jadi kalau ketemu domir, kita bukan di situ pembahasannya. Domir itu kebalikan dari i'rab. Mabni namanya. Domir itu termasuk perkara yang mabni. Tetapnya atau tidak berubahnya akhir kalimat. Nggak berubah. Ditulis dulu ya. Ini udah kan? Nih, domir. Huma, hum. Ditulis ini dua lah, ada dua versi. Domir rofa. Tulis aja lu nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat suatu waktu. Domir rofa. Domir munfasil. Domir munfasil. Domir munfasil aja tulisnya. Domir. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Domir munfasil. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Domir muttasil. Oh iya, munfasil itu artinya terpisah. Berarti ini domir muttasil kesambung. Ini kalau di pondok dihafal ini. Harus hafal. Harus hafal. Ini supaya kita tahu.
Ditulis aja dulu, nanti mungkin apa ya, besok kali ya. Kita bahas dulu nih yang isim domir. Yang ini orang ketiga. Kan kalau di itu ada pembahasan orang ketiga ya. Orang ketiga atau ghaib. Ghaib. Yang ini taruh di mana ya? Orang kedua. Mukhatab. Ini orang pertama. Sama ya? Ini sama juga sama orang ketiga. Ini orang kedua. Ini orang pertama. Huwa domir munfasil yang terpisah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna itu orang ketiga. Ghaib. Huwa, dia, laki-laki. Satu, dua, lebih dari dua. Satu, dua, lebih dari dua. Sama. Ini satu, anta, kamu. Kamu kan satu orang kan? Satu, antuma, dua orang. Kalian berdua. Antum, lebih dari dua. Sama, gitu juga. Sama. Satu, dua, lebih dari dua. Ini satu, ini lebih dari dua. Yang nahnu itu ya. Sama ini juga. Ini satu, huma, dua, hum, lebih dari dua. Terus, sama kayak gitu. Kayak kalau dulu guru saya itu ngajarin pakai jari. Biar gampang. Nanti dirapikan lagi boleh. Nah, ini kalau ada ketemu domir kayak gini, ka, kuma, kum, nah itu bukan bagian i'rab itu. Bukan pembahasan i'rab. Ya, kayak tadi alam yaj'al kaidahum. Humnya bukan bagian i'rab, tapi yang jadi bagian i'rabnya apa? Kaida. Kaidanya itu. Bukan kaido ya. Kaida. Kaida akhirnya harokatnya apa? Kaida. Nih. Nggak jelek, nggak apa-apa ya. Kaidahum. Humnya kita kucilkan dulu karena hum bukan pembahasan i'rab.
dia emang selamanya seperti itu, nggak terpengaruh amil. Berarti yang jadi fokusnya apa? Kaidanya. Nah ini fathah kan? Berarti dia i'rabnya nasab. Kenapa? Jadi maf'ul. Udah gitu aja dulu, nggak apa-apa. Kita baru belajar maf'ul, nanti kita belajar yang lain. Jadi maf'ul. Tapi memang di sini kebetulan memang jadi maf'ul. Betul. Ya. Jadi kalau ada ketemu domir wa huma hum ya huma huna, atau yang ini yang mutasil nih sebenarnya yang jadi fokusnya. Hu huma hum ha huma huna. Ini selamanya kayak gini. Mau sebelumnya ada huruf jar sama. Tapi kalau ada sebelumnya ala ya. Ala ditambah hu. Jadi ala alaihi. Nah, ada pengecualian memang. Tapi akhirnya tetap sama. Oke. Pokoknya kalau ada kata ini bukan pembahasan i'rab. Hum, i'rabnya apa? Enggak, bukan jazm. Bukan jazm. Hu, i'rabnya apa? Rafa. Bukan. Ini bukan pembahasan i'rab sekali lagi. Kalau ada domir-domir kayak gini, dia bukan pembahasan i'rab. Kucilkan aja, kacangin aja. Kaidahum, kacangin humnya. Berarti yang jadi fokusnya ke kaidah. Kaidah i'rabnya apa? Di surat Al-Baqarah ada. Coba ya, coba nih. Kita belajar menentukan i'rab aja dulu. Terakhir. Soalnya takut kemalaman. Khatamallahu Allah. Khatamallahu Allahu. I'rabnya apa? Rafa. Alamat rafanya dhammah. Fokusnya di akhir katanya kan? Kalau i'rab itu ini akhir katanya dhammah. Dhammah itu tanda i'rab rafa. Nah, biasanya i'rab rafa itu dia kedudukannya menjadi fa'il kan? Fa'il, pelaku. Allah itu pelaku. Pelaku apa? Pelaku menutup di sini. Yang menutup itu siapa? Khotama menutup. Siapa yang menutup? Allah. Nah. Oke, di sini ada ala. Ala ini huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Jar, ada huruf jar pasti setelahnya. Oh ya, kasroh ya. Ada huruf jar, nanti ada tuh kesananya. Kalimat yang setelah huruf jar disebutnya majrur. Nah, majrur. Kalau tadi kan habis fi'il setelahnya fa'il. Kalau ada huruf jar setelahnya disebutnya majrur. Majrur itu kalimat yang dijarkan. Ada huruf jar pasti kasroh kan? Mana yang jadi contoh i'rab jarnya? Kulubihimnya atau kulubinya aja? Kulubi. Ingat, him itu dia domir. Nanti dia bisa hum, bisa him. Ya, nggak ada ham. Hu, huma, hum, atau bisa hi, hima, him. Ya, udah gitu doang. Nggak ada bentuk yang lain. Udah, katain itu sampai hari kiamat nggak akan terpengaruh dengan yang lain. Ala kulubihimi, nggak ada. Ala kulubihim. Tetap selamanya sukun. Selamanya akhirnya fathah. Selamanya hunna nih, selamanya ka. Nah, ini kok maaf salah ini, bukan ka kumakum ki. Kumakum ya. Nah, kita udah tahu nih jadinya, ya. Yang mana? Oh iya, ini maksudnya apa? Ya, ini ya orang pertama ini ya sebelumnya kasroh. Contoh, jadi ketukar gini spidolnya, tutupnya. Amrun, urusan. Kalau amri, urusanku. Nah, aku artinya. Sebelumnya kasroh.
Lakum dinukum waliya dini. Ini asal lagi nih. Dini agamaku. Ya, sebelumnya kasroh. Makanya ini titik. Kasroh. Ini huruf apa aja, pokoknya kasroh. Gitu. Kolamun. Ini pembahasan domir nih. Kolamun. Tambahin. Ini jadi kolami. Pulpenku. Maktabun. Maktabi. Babun. Babun. Babi. Ya makanya kasih titik-titik kayak gini. Pokoknya huruf apa aja. Pokoknya sebelumnya kasroh. Insya Allah nanti kita bahas di pekan depan ya. Ingatkan saya, takutnya saya lupa. Yang jelas kita tahu kalau ada, oh ini yang dibaca doma. Doma ini dia tanda irob rofa. Oh ini kasroh. Ini abaikan. Ini kasroh, oh, berarti dia irobnya jar. Gitu. Udah paham itu aja dulu. Wah luar biasa nih. Setelah ini udah nggak terlalu buram lagi ya kalau lihat Al-Quran ya. Ini kenapa doma, ini kenapa fathah. Oh ini rofa, ini nasab. Ya, udah nggak terlalu gelap lah ya. Nah, udah mulai remang-remang bisa melihat. Oke. Ada pertanyaan? PR-nya hafalkan i'rab, huruf jar. Udahlah 2 aja. Hafalkan itu. Plus arti. Arti kalau huruf jar. Min. Ila ya. Hafal i'rab sama huruf jar. Karena besok pekan depan kita bahas domir tapi enggak untuk dihafal nanti. Untuk nanti dihafalnya. Baik, kita tutup ya, kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahikum ajmain wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.